Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang menjadi distributor daripada kendaraan berat. Merek daripada yang mereka distribusikan itu adalah Hitachi, salah satu merek Jepang yang sangat terkenal ya, yang dipercayai oleh berbagai perusahaan tambang untuk dijadikan sebagai aset mereka dalam menambang pertambangan. Ini merupakan perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita, salah satunya adalah Hexindo Adi Perkasa Tbk dengan kode emiten HEXA atau kita panggil aja EXA ya. Saya kenal Hexa ini udah lama banget karena mereka ini terkenal membagikan dividen yang super jumbo banget. Kita coba cek dividennya ya. Bahkan kita lihat di sini tiap tahun selalu membagikan dividen, mantap banget dan nggak tanggung-tanggung. Dividen yang mereka bagikan itu selalu gede-gede ya, seperti yang dulu pernah dividennya itu Rp1.197, lalu di 2021 Rp800 ya. Itu gede banget, bayangkan ya, harga sahamnya itu 5.275 tapi bisa membagikan dividen sekitar 10% daripada harga sahamnya ya. Saya pernah waktu itu membeli saham ini karena tergiur dengan dividennya ya. Apalagi waktu itu mereka harganya masih murah, masih di kisaran Rp2.000 waktu itu ya. Apalagi tahun 2020 kan sahamnya ada turun nih, tapi nggak berselang lama harganya naik lagi. Kenapa? Karena perusahaan ini meskipun pada saat pandemi masih konsisten laba. Nice banget ya. Jadi mari kita bahas perusahaan yang satu ini. Untuk PBV-nya sih udah cukup mahal, udah 2 kali lipat, tapi PR-nya masih cukup menarik ya. Jadi kalau kita bisa dapat di harga yang murah, di harga PBV-nya 1 kali, maka dividen yang didapatkan itu bisa 2 kali lipat. Wow, nice banget ya. Jadi langsung kita bahas perusahaan yang bergerak di bidang distributor alat berat yang satu ini. Kita lihat dulu beritanya. Kalau dari beritanya sih banyak kabar tentang mereka berbagi dividen ya, 664 miliar rupiah. Kita langsung aja pindah ke pembahasan tentang sejarahnya. Jadi Hitachi Construction Machinery telah menyediakan solusi permesinan dan dukungan purna jual yang berkualitas kepada para pelanggan industri dari berbagai lapisan ya. Jadi memang itu diperlukan. Karena kalau hanya jualan tapi tidak ada pelayanan purna jual, itu biasanya kita yang beli pun nggak terlalu tenang ya. Karena kita kalau mau servis kendaraan, mau servis kemana, apakah spare part-nya mencukupi? Kalau nggak ada, maka kendaraan yang kita beli itu nggak ada gunanya. Nanti kalau rusak ya rusak, nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi sangat penting ya, dari hulu ke hilir disediakan. Jadi bukan hanya jualan doang, tapi bisa juga reparasi. Nah, dan juga untuk Hitachi Construction Machinery ini adalah produsen peralatan konstruksi dan tambang terkemuka, bahkan terpusat di Jepang dengan lebih dari 20.000 staf di seluruh dunia. Ya, mereka memproduksi ekskavator hidrolik dari mini terkecil hingga kelas 780 ton terbesar, serta truk dam tambang berkerangka keras dan berbagai wheel loader. Untuk produknya kita bisa lihat di sini. Ada mini ekskavator, ada yang medium, ada yang sampai large. Lalu ada juga wheel loader, sedikit frame trucks, lalu ada dump trucks lainnya. Ya, itu sekilas tentang produknya. Lalu lanjut, mereka ini juga memiliki fasilitas produksi berlokasi di Jepang, Brasil, Kanada, Tiongkok, Belanda, Indonesia, Rusia, dan Amerika Serikat ya. Yang ditandai bintang itu Brasil dan Amerika Serikat adalah usaha patungan, gitu ya. Nah, jadi asal muasal daripada Hexa ini adalah dari Hitachi Group, didirikan pada tahun 1910 oleh Namihei Odaira, seorang insinyur listrik asal Jepang yang bertekad untuk memproduksi produk dan teknologi asli di Jepang. Ya, jadi memang perjalanannya panjang banget. Sebelum mereka seperti sekarang, dulunya pasti mereka memulainya dengan start yang biasa-biasa aja ya. Tapi karena mereka terus berpengalaman, mereka bisa besar seperti sekarang. Ya. Nah, lalu sekarang menjadi perusahaan solusi infrastruktur global yang dihormati dengan lebih dari 320.000 karyawan di seluruh dunia. Meskipun udah 100 tahun berlalu, dorongan Tuan Odaira untuk berinovasi masih merasuki Hitachi saat ini dengan banyak produk inovatif di antara prestasinya ya. Bahasanya agak memang kayak masyarakat pada umumnya ya. Ada kata-kata merasuki, jadi santai-santai bahasanya di websitenya ini juga ya. Jadi gitu aja sih tentang sejarah mereka. Selanjutnya kita akan lihat apa aja pelayanannya ya. Layanan purna jual juga ada. Ada rantai dukungan di mana mereka memiliki skema layanan purna jual yang diciptakan untuk melindungi investasi alat berat Hitachi ya. Jadi mereka ini juga menjaga harga jual kembali daripada produk mereka, biar konsumennya yang berniat mau jual lagi tetap terjaga nilainya, jadi nggak rugi-rugi amat. Ya, lalu ada Global E-Service yang memberikan fasilitas untuk memonitor performa mesin alat
berat Hitachi secara online. Jadi nggak usah dekat-dekat, online saja sudah bisa dicek. Lalu kontrak pemeliharaan layanan dealer juga ada juga ya. Nah, mendukung pelanggan Hitachi selama masa pakai mesin mereka dengan dealer resmi dan suku cadang asli. Nah, yang selalu ada Consite, sistem pengiriman laporan secara otomatis melalui satelit system ya. Jadi serba online. Lalu ada pelatihan dan dukungan teknis juga pastinya ya. Lalu suku cadang asli seperti tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini tentang pelayanannya. Sekarang suku cadangnya ada banyak banget. Ada reliable parts seperti jaringannya yang banyak banget. Lalu Hitachi lubricant itu pelumas ya. Nah, lalu ada juga Hitachi filters, ini suku-suku cadangnya ya. Lalu ada undercarriage juga ada. Bahkan o-ring kitnya juga ada. Ada banyak banget ya. Jadi disediakan. Jadi memang mereka sangat serius menjalankan bisnis kendaraan berat ini. Selanjutnya ini adalah tadi contoh-contoh produknya ya. Jadi untuk prospek daripada perusahaan kendaraan berat ini pastinya bagus dong ya. Selama masih ada sumber daya alam yang ada di bumi ini, masih banyak banget ya yang bisa ditambang sampai titik nanti kalau sudah habis sih kayaknya sih masih lama sih ya. Jadi tapi tetap pasti akan habis, tapi ya jangka waktunya masih lama banget. Jadi untuk masa depannya, untuk kedepannya masih cerah banget untuk Hexa ini ya. Apalagi katanya mau nambang di meteor juga kan, di luar angkasa juga. Nah, siapa tahu Hexa ini bisa berkontribusi ya untuk penambangan di meteor-meteor sana ya. Kita nggak tahu masa depannya bagaimana. Tapi untuk sekarang pun masih cerah untuk Hexa ini. Jadi kita langsung lanjut ke pemegang saham. Untuk posisi masyarakatnya 21% ini aman. Lalu ada Hitachi Construction Machinery, dia memegang 48%, hampir 50%. Beritanya juga oke-oke aja. Jadi kita langsung masuk ke laporan laba ruginya ya, yang bagus banget. Meskipun belum melaporkan sampai kuartal ketiga, tapi kayaknya sih it's okay lah. Bentar kita coba masuk lagi. Hexa kayaknya nggak bisa keluar dia. Nggak ada ya dia ya. Bentar kita coba lagi, tetap nggak ada. Ya udahlah, kita langsung pakai yang di RT Business ya, baru sampai kuartal kedua tahun 2022. Baik, kita lanjut. Untuk net profitnya 345 miliar rupiah ya. Jadi PR yang didapat 6,4 kali. Ini masuk watchlist standar aja. Tapi perlu diingat, kalau PBV-nya balik lagi ke 1, maka PR-nya itu bisa 3 kalian. Ya, bagus banget. Cuman ya memang perusahaan bagus itu banyak banget yang mau beli. Jadi harganya bisa naik. Untuk PR-nya oke. Lalu liquidity-nya bagaimana? Kurang hasilnya 146%. Ini juga masih oke ya. Lalu selanjutnya kita coba cek untuk transaksi harian, turnover hariannya 432 juta rupiah. Agak sepi sih, meskipun posisi publiknya 21%, cukup tinggi. Market cap-nya juga cukup tinggi ya, di atas 1 triliun, 4,4 triliun rupiah dia. Tapi mungkin karena harga sahamnya yang udah gede ya, 5 ribuan. Jadi kalau satu lot itu udah 500 ribu, jadi transaksinya agak sepi. Tapi kalau ditanya bagaimana fundamentalnya sih standar sih ya. Jadi bagi teman-teman yang request Hexa ini, ya boleh-boleh aja investasi ke dalam sini ya. Prospek bisnisnya pun bagus untuk ke depan. Jadi tinggal jangan lupa untuk diversifikasi dan memakai uang dingin. Demikian pembahasan tentang Hexa menjadi distributor daripada kendaraan berat merek Hitachi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.